Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dani Rafiki, NPM 2001011054. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas fikih ibadah pertemuan 2-5. Pengertian fikih ibadah, tujuan dan macam-macam ibadah. Secara istilah, fikih adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukallaf adalah orang yang sudah memiliki kewajiban. Seorang dianggap mukallaf setidaknya ada dua ukuran. Pertama, akil, maksudnya berakal. Muncul ilmu fikih disebabkan beberapa hal, diantaranya hal pemahaman para ulama terkait ayat Al-Quran yang masih perlu ditafsirkan dan dijelaskan merujuk kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun dalil ibadah: 1. Niat lillahi ta'ala dalam surat Al-Fatihah ayat 5. 2. Ikhlas dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. 3. Tidak menggunakan perantara dalam surat Al-Baqarah 186. 4. Dilakukan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. 5. Seimbang antara dunia akhirat dalam surat Al-Qasas ayat 77. 6. Tidak terlebih-lebihan dalam surat Al-A'raf ayat 31. 7. Mudah, bukan meremehkan, dan meringankan, bukan mempersulit. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah mencakup semua macam ketaatan yang nampak pada lisan, anggota badan, dan yang lain dari hati, seperti zikir, tasbih, dan membaca Al-Quran, sholat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf, nahi mungkar, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Begitu pula cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, prinsip-prinsip dan ruang lingkup serta syarat diterimanya ibadah. Prinsip ibadah adalah niat lillahi ta'ala. Ruang lingkup ibadah dalam Islam adalah seluruh kehidupan manusia yang merupakan medan amal dan persediaan bekal bagi para mukmin sebelum mereka kembali bertemu Allah di hari pembalasan nanti. Syarat diterimanya ibadah yaitu: 1. Ikhlas. Secara bahasa artinya memurnikan nilai beribadah kepada Allah serta membersihkan niat dari syirik, niat riya, sum'ah, mencari pujian, balasan, dan ucapan terima kasih dari manusia serta nilai duniawi lainnya. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Yang kedua, ittiba. Ittiba adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, barang siapa membuat perkara baru dengan agama ini, maka itu tertolak. Kedua syarat tersebut harus kita ikut sertakan dalam menjalankan ibadah, agar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dasar hukum diterimanya ibadah. Agar ibadah diterima di sisi Allah, haruslah terpenuhi dua syarat, yaitu: 1. Ikhlas karena Allah. 2. Mengikuti tuntunan Nabi SAW atau ittiba. Dalil dari dua syarat di atas disebutkan sekaligus dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Dua syarat diterimanya amal ditunjukkan dalam dua hadis. Hadis pertama dari Umar bin Khattab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah pada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena dunia yang ia cari-cari atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya berarti pada apa yang ingin ia tuju, yaitu dunia dan wanita. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis kedua dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami
ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, toharoh jasmani dan rohani. Toharoh atau bersuci yaitu membersihkan diri dari najis zahir dan batin. Toharoh terbagi menjadi dua. 1. Toharoh secara jasmani atau zahir dengan cara berwudu, mandi dengan air dan membersihkan pakaian, badan dan tempat dari segala najis. Yang kedua, toharoh untuk rohani atau batin dengan cara membersihkan hati dari sifat-sifat yang jelek seperti syirik, kafir, sombong, tinggi hati, iri, dengki, munafik, ria, dan lain-lain, serta mengisi jiwa dengan sifat-sifat yang baik seperti tauhid, iman, jujur, ikhlas, yakin, tawakal, dan lain-lain. Dan sifat ini disempurnakan dengan memperbanyak bertaubat. Apabila jasmani seorang muslim telah dibersihkan dengan air dan rohaninya telah dibersihkan dengan tauhid dan iman, niscaya ruhnya menjadi bening, jiwa menjadi baik, kalbunya menjadi giat, dan dia telah siap untuk bermunajat dengan Robnya dalam kondisi yang paling sempurna. Badan suci, hati bersih, pakaian suci, berada di tempat yang suci. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.